Malam itu seperti malam-malam. Biasanya di pesantren. Nurul Ihsan, angin berhembus pelan, membawa harum tanah yang lembab setelah hujan sore tadi. Para santri sudah kembali ke kamar. Masing-masing setelah sholat, Isya berjamaah, dan mengaji bersama di masjid. Di salah satu sudut pesantren, kamar kecil bernomor 7 dihuni oleh Hasan, seorang santri yang dikenal tekun dan rajin. Hasan adalah santri dari keluarga sederhana di desa sebelah. Usianya baru menginjak 19 tahun, tetapi ia sudah menjadi panutan banyak santri lainnya. Sejak kecil, Hasan memang gemar mempelajari Al-Quran. Di bawah bimbingan seorang ustaz di desanya, ia belajar tajwid dan hafalan. Tak heran, di pesantren ini, ia sering diminta menjadi asisten pengajar untuk santri-santri yang lebih muda. Hasan memiliki suara yang merdu saat membaca Al-Quran. Suaranya mampu membuat hati yang mendengar menjadi tenang, bahkan kadang membuat beberapa santri menangis tanpa sadar. Malam itu, setelah membaca beberapa lembar Al-Quran sebelum tidur, Hasan memejamkan mata di atas tikar tipis di kamarnya. Suasana begitu hening hingga ia bisa mendengar suara jangkrik dari luar jendela. Namun di tengah keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada bisikan halus, hampir seperti suara angin, tetapi jelas menyebutkan namanya. Nah, Hasan, Yes, Papartemada terkejut. Lampu kamar sudah dimatikan, dan semua santri di kamar lain tampaknya sudah tertidur. Hasan mencoba mengabaikannya dan kembali memejamkan mata. Namun bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Hasan, kau dipilih. Hasan segera duduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia memandang sekeliling kamar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar di ruangan itu. Ia mencoba membaca ayat kursi untuk menenangkan diri, dan suara itu perlahan menghilang. Ah, mungkin hanya mimpi, gumam Hasan sambil berbaring kembali. Namun malam itu Hasan benar-benar bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat yang asing. Tempat itu tampak seperti sebuah taman, tetapi dengan cahaya yang tidak biasa. Pohon-pohonnya berkilauan seperti emas, dan di tengah taman itu ada seorang pria berjubah putih dengan wajah bercahaya. Hasan, kau dipilih. Hasan segera duduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia memandang sekeliling kamar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar di ruangan itu. Ia mencoba membaca ayat kursi untuk menenangkan diri, dan suara itu perlahan menghilang. Ah, mungkin hanya mimpi, gumam Hasan sambil berbaring kembali. Namun malam itu Hasan benar-benar bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat yang asing. Tempat itu tampak seperti sebuah taman, tetapi dengan cahaya yang tidak biasa. Pohon-pohonnya berkilauan seperti emas, dan di tengah taman itu ada seorang pria berjubah putih dengan wajah bercahaya. Hasan, kata pria itu dengan suara lembut, kami membutuhkanmu. Maukan kau mengajari kami membaca Al-Quran? Hasan bingung. Siapa Anda? Dan di mana ini? Pria itu tersenyum, tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya. Hasan merasakan hawa dingin yang menjalar melalui tubuhnya saat ia menerima tangan itu. Kami telah lama menanti seseorang sepertimu. Datanglah ke tempat ini. Kami akan menuntunmu, kata pria itu sebelum menghilang, meninggalkan Hasan sendirian di taman itu. Hasan terbangun dengan napas terengah-engah. Kamar kecilnya masih gelap, tetapi suasana terasa berbeda. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, meskipun tidak ada angin malam yang bertiup. Mimpi itu terasa sangat nyata, seolah-olah ia benar-benar bertemu dengan pria berjubah putih itu. Esok paginya, Hasan berusaha melupakan mimpinya. Ia menjalani aktivitas seperti biasa, mengaji dan mengajar teman-temannya yang lain. Namun kejadian aneh mulai terjadi. Selembar Al-Quran di kamarnya yang sebelumnya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka sendiri. Ayat yang terbuka adalah surah Al-Jin, seolah-olah memberikan pesan yang harus dipahami Hasan. Hasan semakin yakin bahwa ini bukanlah kebetulan. Namun, ia memilih untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Ida hanya minofonya, inadalast, sambil terus mencari petunjuk dari Allah atas apa yang sedang terjadi padanya. Pada malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Kali ini, suara yang memanggilnya lebih jelas, dan ia merasakan kehadiran seseorang di kamarnya. Hasan berani membuka mata, dan di sudut kamar, ia melihat bayangan samar pria berjubah putih yang pernah ia temui dalam mimpi. Hasan, kata suara itu dengan tenang. Kami menunggu. Pagi itu, sinar matahari menyelinap di sela-sela jendela kayu. Kamar Hasan. Ia terbangun dengan tubuh yang terasa lelah, meski tidur sepanjang malam. Mimpi aneh itu masih menghantui pikirannya. Hasan berusaha menyibukkan diri dengan rutinitas pesantren. Ia pergi ke masjid, mengulang hafalan, dan membantu santri-santri lainnya belajar. Namun perasaan aneh tidak kunjung hilang. Di antara jam istirahat, Hasan mencoba mencari jawaban. Ia mengambil Al-Quran dan membacanya dengan hati-hati. Namun, setiap kali ia membuka acak halaman Al-Quran, yang terbuka selalu surah Al-Jin.
Ia mengulang membaca ayat-ayat itu dengan perlahan, berusaha menangkap maknanya. Hatinya mulai yakin bahwa ini bukan kebetulan. Malam berikutnya, suasana pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara angin yang menggesek dedaunan. Hasan sudah berbaring di tempat tidurnya, tetapi rasa kantuk tak kunjung datang. Ia memandangi langit-langit kamar, mencoba memahami kejadian yang terus berulang. Ketika ia hampir terlelap, suara itu datang lagi. Kali ini, suara itu begitu nyata, seperti berbicara tepat di dekat telinganya. "Hasan, ikuti aku." Ia segera membuka mata, jantungnya berdegup kencang. Di sudut kamar, sosok berjubah putih dari mimpinya kembali muncul. Wajahnya tetap samar, namun kali ini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. "Siapa kau?" tanya Hasan dengan suara bergetar. "Aku adalah utusan dari kaum kami. Kami telah lama hidup dalam kegelapan, dan kami membutuhkan seseorang untuk membimbing kami," jawab sosok itu dengan tenang. Hasan terdiam, bingung dengan apa yang ia dengar. "Kaummu? Maksudmu? Kau bukan manusia?" Sosok itu mengangguk perlahan. "Aku berasal dari kaum jin. Kami telah lama mengamati dunia manusia. Dan di antara sekian banyak manusia, kau yang terpilih. Kau memiliki hati yang bersih dan ilmu yang cukup untuk membantu kami." Hasan merasakan tubuhnya gemetar. Ia mencoba mengingat semua yang pernah ia pelajari tentang jin. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari api. Berbeda dengan manusia yang berasal dari tanah. Ada jin yang baik dan jin yang jahat. Apakah sosok ini termasuk yang baik? "Kenapa aku? Ada banyak orang lain yang lebih baik dariku," kata Hasan. Suaranya penuh keraguan. "Karena hatimu yang ikhlas," jawab sosok itu. "Tapi jangan khawatir, kau tidak sendirian. Kau akan mendapatkan perlindungan selama kau memegang teguh keimananmu." Hasan menunduk. Ya, merasa takut, ya, tetapi di saat yang sama, ia merasakan dorongan untuk menerima tugas ini. Setelah beberapa saat terdiam, ia memberanikan diri bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Sosok itu tersenyum samar. "Ikutlah bersamaku. Aku akan membawamu ke tempat kami. Tapi sebelum itu mintalah izin dari gurumu. Kau harus mendapatkan restu dan perlindungan." Setelah mengatakan itu, sosok itu menghilang, meninggalkan Hasan dalam kebingungan. Ia duduk di atas tikar tempat tidurnya, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, Hasan memutuskan untuk menemui Kiai Syamsul, pemimpin pesantren. Dengan hati-hati, ia menceritakan semuanya. Mimpi, suara bisikan, hingga pertemuannya dengan sosok berjubah putih. Kiai Syamsul mendengarkan dengan seksama. Setelah Hasan selesai bercerita, Kiai itu mengangguk pelan. "Hasan, ini adalah ujian besar bagimu. Tidak semua manusia mendapatkan kesempatan seperti ini. Tapi ingat, tugas ini harus kau jalankan dengan hati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam tipu daya." Hasan menunduk. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" "Pertama, kau harus mempersiapkan dirimu. Hafalkan doa-doa perlindungan. Jangan lengah, karena meskipun mereka terlihat baik, kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kedua, jangan takut, selama kau menjaga imanmu, Allah akan melindungimu." Setelah mendapatkan restu dan bimbingan dari Kiai Syamsul, Hasan merasa lebih tenang. Malam itu, ia menunggu kedatangan sosok berjubah putih dengan keyakinan yang lebih kuat. Tepat tengah malam, sosok itu muncul lagi di kamarnya. "Apakah kau siap?" tanya sosok itu. Hasan mengangguk. "Aku sudah mendapat restu dari guruku." Ya, sosok itu mengulurkan tangannya, dan Hasan merasakannya dingin seperti embun pagi. "Tutup matamu dan jangan lepaskan tanganmu dariku." Hasan mengikuti instruksi itu. Ia merasakan tubuhnya seperti melayang, seolah-olah ia sedang berjalan di atas angin. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di tempat yang sama, seperti dalam mimpinya. Sebuah taman yang bercahaya dengan pohon-pohon berkilauan. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Suasana terasa lebih nyata, dan di kejauhan, Hasan bisa melihat sosok-sosok berjubah lainnya yang memandang ke arahnya dengan penuh harap. "Selamat datang, Hasan," kata sosok itu. "Inilah tempat kami. Tugasmu dimulai di sini." Hasan berdiri terpaku di tengah taman yang tampak seperti mimpi. Cahaya redup berwarna keemasan menyelimuti sekelilingnya. Pohon-pohon tinggi dengan daun yang berkilauan seperti kristal berbaris rapi, dan udara di sekitarnya terasa hangat, namun berbeda dari kehangatan dunia manusia. Tidak ada matahari yang terlihat di langit, tetapi tempat itu terang dengan cara yang tak bisa dijelaskan. "Ini benar-benar nyata," gumam Hasan, mencoba memahami di mana dirinya berada. Sosok berjubah putih yang membawanya ke tempat itu berdiri di sampingnya, tersenyum samar. "Kau sekarang berada di alam kami, Hasan. Di sini,
Banyak yang telah menantikan kedatanganmu. Hasan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di kejauhan, ia melihat sosok-sosok lain yang bergerak di antara pohon-pohon. Beberapa berbentuk seperti manusia, namun ada pula yang memiliki wujud asing, dengan tubuh tinggi kurus, telinga runcing, dan mata bersinar seperti bintang. Mereka mengintip dari balik pohon, tampak ragu tetapi penuh rasa ingin tahu. Kau tak perlu takut, lanjut sosok berjubah. Mereka adalah jin yang hidup dalam kedamaian. Mereka ingin belajar darimu. Hasan, selama kau menjaga niatmu, mereka tidak akan menyakitimu. Hasan mengangguk perlahan, meski jantungnya masih berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat pesan, Kiai Syamsul, tetaplah tenang dan kuatkan iman. Setelah beberapa saat berjalan melewati taman, Hasan dibawa ke sebuah bangunan besar yang terlihat seperti istana. Bangunan itu tidak terbuat dari batu atau kayu seperti istana manusia, melainkan dari cahaya yang berkilauan. Dinding-dindingnya memancarkan warna biru dan emas yang berubah-ubah, seolah-olah bangunan itu hidup. Di dalam istana, Hasan dibawa ke sebuah ruangan besar dengan lantai yang memantulkan. Bayangannya seperti kaca. Di ujung ruangan, seorang pria tinggi dengan mahkota. Perak duduk di atas. Singgasana yang tampak seperti terbuat dari api biru. Wajahnya tampak bijaksana. Tetapi ada sesuatu yang membuat Hasan merasa ia harus berhati-hati. Selamat datang, Hasan, kata pria itu dengan suara dalam yang bergema di seluruh ruangan. Aku adalah Raja Jin di wilayah ini. Kami telah lama menantikan seorang manusia sepertimu. Banyak dari kaumku ingin belajar Al-Quran, tetapi hanya sedikit manusia yang mampu memasuki dunia kami dengan hati yang bersih. Hasan menunduk hormat. Saya hanya seorang santri biasa. Saya tidak tahu apakah saya pantas menerima tugas ini. Raja Jin tersenyum. Kerendahan hatimu adalah alasan kami memilihmu. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada yang mencoba menghalangimu, bahkan dari kaummu sendiri. Tetaplah pada imanmu. Setelah berbincang sejenak, Raja Jin memberi isyarat kepada sosok berjubah putih untuk membawa Hasan ke tempat ia akan memulai tugasnya. Bimbing dia dan pastikan ia mendapatkan perlindungan. Perintahnya, saat Hasan tengah mengajar, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dengan keras. Masuklah seorang jin dengan tubuh besar, bersisik, dan mata merah menyala. Suasana ruangan langsung berubah tegang. Jin itu menatap Hasan dengan tatapan tajam. Kenapa kita harus belajar dari manusia ini? Geram jin itu. Kita adalah makhluk yang lebih kuat. Dia tidak punya hak untuk mengajari kita. Hasan merasa ketakutan, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia mengingat pesan Kiai Syamsul. Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu. Sosok berjubah putih maju untuk melindungi Hasan. Diam, Ifrit. Kau tidak punya hak untuk mengganggu tugasnya. Raja sudah memberi izin. Namun jin bernama Ifrit itu tidak mundur. Ia mendekati Hasan, seolah ingin mengintimidasinya. Hasan tetap berdiri di tempatnya, meskipun tubuhnya gemetar. Dengan suara tenang, ia berkata, Aku hanya ingin mengajarkan sesuatu yang baik. Jika engkau tidak suka, kau tidak perlu ikut. Ifrit terdiam, tampaknya tidak menyangka jawaban Hasan yang sederhana, tetapi tegas. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan pergi dengan marah, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Hasan menarik nafas lega. Ia tahu bahwa ini baru awal dari tantangan yang harus ia hadapi. Setelah pertemuan dengan Ifrit, suasana di madrasah jin kembali tenang. Tetapi Hasan tidak bisa sepenuhnya merasa lega. Ia tahu bahwa kehadirannya di alam jin bukan tanpa risiko. Ifrit mungkin hanya awal dari banyak rintangan yang akan datang. Namun Hasan memutuskan untuk tetap fokus pada tugasnya. Hari-hari berikutnya dihabiskan Hasan untuk mengajar. Ia mulai memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah kepada para jin yang masih pemula. Hasan terkejut dengan antusiasme mereka. Beberapa murid bahkan lebih cepat memahami daripada yang lain, dan suara mereka mulai terdengar lebih merdu saat membaca Al-Quran. Namun, di sela-sela kesibukan mengajar, Hasan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada bisikan-bisikan kecil di telinganya setiap malam. Suara itu tidak jelas, tetapi selalu membawa pesan-pesan yang meresahkan. Kau tidak pantas berada di sini. Mereka hanya memanfaatkanmu. Kembali saja ke duniamu sebelum terlambat. Hasan mencoba mengabaikan bisikan itu. Tetapi lama-kelamaan, suara itu menjadi semakin nyata. Pada suatu malam, ketika ia sedang mempersiapkan materi untuk pelajaran esok hari, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di kamarnya. Hasan, ia tersentak dan melihat sekeliling. Tidak ada siapapun di kamar itu, tetapi udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mencoba membaca ayat kursi, tetapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Kau akan menyesal. Hasan memutuskan, untuk menemui sosok berjubah putih yang menjadi pemandunya di alam jin. Ia menceritakan semua yang terjadi, berharap mendapatkan jawaban.
Sosok itu mendengarkan dengan tenang. Kemudian berkata, "Ini adalah ujian keimananmu. Ah, Hasan, jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Mereka yang berbisik itu adalah jin-jin yang tidak senang dengan kehadiranmu. Mereka ingin menghentikanmu, tetapi mereka tidak bisa menyakitimu selama kau tetap berada di bawah perlindungan Allah. Gangguan tidak hanya berhenti pada bisikan. Pada malam berikutnya, ketika Hasan tengah tidur, ia merasakan tubuhnya seperti ditekan. Ia terbangun dengan susah payah, tetapi tidak bisa bergerak. Pandangannya kabur, tetapi ia bisa melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu memiliki mata merah menyala yang menatapnya tajam. Hasan ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Ia berusaha membaca doa dalam hati, dan perlahan tekanan itu mulai berkurang. Ketika ia akhirnya bisa bergerak, bayangan itu telah menghilang, meninggalkan Hasan dengan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, Hasan mencoba mencari cara untuk menguatkan perlindungannya. Ia mengingat pesan Kiai Syamsul tentang doa-doa khusus, lalu mulai mengamalkannya setiap saat. Selain membaca ayat kursi, ia juga rutin membaca Al-Mu'awwidzat, Surah Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Gangguan itu perlahan berkurang, tetapi Hasan tahu bahwa ia harus tetap waspada. Pada suatu malam, gangguan datang dalam bentuk yang berbeda. Ketika Hasan sedang mengulang hafalan Al-Quran, seorang jin berwujud pria tampan muncul di hadapannya. Wajahnya ramah, dengan senyuman yang menenangkan. Tetapi Hasan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Hasan," kata jin itu dengan suara lembut, "aku tahu engkau telah bekerja keras. Aku datang untuk menawarkan sesuatu yang mungkin bisa meringankan bebanmu." Hasan mengernyit. "Apa maksudmu?" Jin itu tersenyum lebih lebar. "Kau adalah manusia yang luar biasa. Jika kau mau, aku bisa memberimu ilmu yang jauh lebih tinggi. Kau tidak hanya akan dihormati di sini, tetapi juga di dunia manusia. Kau bisa menjadi seseorang yang sangat berkuasa." Tidakkah itu menarik? Hasan menyadari bahwa ini adalah salah satu godaan yang pernah diperingatkan oleh Kiai Syamsul. Ia menggeleng tegas. "Aku di sini bukan untuk mencari kekuasaan atau penghormatan. Tugasku hanya mengajarkan Al-Quran." Wajah jin itu berubah masam. "Kau menolak tawaranku? Hasan, kau tidak tahu apa yang kau lewatkan. Kekuasaan dan ilmu ini bisa mengubah hidupmu." "Tidak," jawab Hasan dengan tegas. "Ilmu yang tidak diberkahi oleh Allah hanya akan membawa kehancuran." Jin itu menatap Hasan dengan penuh kemarahan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menghilang dalam sekejap, meninggalkan ruangan Hasan dalam keheningan. Meskipun banyak ujian yang harus ia hadapi, Hasan mulai merasakan perubahan di antara para muridnya. Bacaan mereka semakin baik, beberapa bahkan mulai memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Hasan merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Pada suatu malam, seorang jin muda menghampirinya setelah pelajaran selesai. Jin itu menunduk hormat, kemudian berkata, "Guru, aku ingin berterima kasih. Sebelum ini, aku tidak tahu apa itu Al-Quran. Tetapi sekarang, aku merasa hatiku lebih tenang." Hasan tersenyum. "Al-Quran adalah petunjuk bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran. Kau hanya perlu terus belajar dan mengamalkannya." Perkataan jin muda itu memberikan semangat baru bagi Hasan. Ia menyadari bahwa meskipun tugasnya penuh rintangan, ada banyak jiwa yang terbantu melalui ilmunya. Ini membuatnya semakin yakin bahwa ia harus menyelesaikan misinya, apapun yang terjadi. Hari-hari Hasan di alam jin terus berjalan, penuh tantangan dan keajaiban. Seiring waktu, ia mulai mengenal lebih dekat para muridnya. Ia mendengar kisah-kisah tentang kehidupan mereka, perjuangan mereka memahami agama, dan konflik yang terjadi di dunia jin. Dari semua kisah itu, satu hal yang Hasan sadari adalah betapa miripnya dunia jin dengan dunia manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, dan ada yang terjebak di tengah-tengah. Namun semakin dalam Hasan terlibat dengan dunia mereka, semakin banyak rahasia yang mulai terungkap. Dunia jin bukan hanya tempat yang penuh keindahan seperti yang ia lihat di awal. Ada sisi gelap yang tersembunyi di balik kemegahan itu. Pada suatu hari, setelah selesai mengajar, Hasan didekati oleh seorang muridnya, seorang jin kecil dengan wajah polos bernama Nuar. Jin itu tampak gelisah, dan ia memandang Hasan dengan tatapan penuh harapan. "Guru, aku ingin meminta tolong," kata Nuar dengan suara lirih. Hasan tersenyum. "Apa yang bisa aku bantu, Nuar?" "Aku kehilangan saudaraku," jawab Nuar. "Dia pergi ke hutan gelap, tempat yang dilarang oleh Raja Jin. Aku tidak bisa mencarinya sendiri, karena terlalu berbahaya. Tapi aku tahu kau memiliki keberanian dan kekuatan iman. Maukah kau membantuku?" Hasan terkejut mendengar permintaan itu. Ia pernah mendengar tentang hutan gelap dari sosok berjubah putih yang memperingatkannya untuk tidak mendekati tempat itu. Hutan itu adalah tempat di mana jin-jin jahat tinggal,
termasuk mereka yang menolak ajaran kebaikan, dan hanya hidup untuk menimbulkan kekacauan. Namun melihat mata Nuar yang penuh harapan, Hasan merasa ia tidak bisa menolak. Baiklah, aku akan membantu. Tapi kau harus ikut denganku, karena kau lebih tahu jalan di sini. Nuar mengangguk penuh semangat, dan malam itu mereka berangkat ke hutan gelap. Perjalanan menuju hutan gelap dipenuhi dengan keheningan yang mencekam. Pohon-pohon besar dengan ranting-ranting, seperti cakar, berdiri mengelilingi mereka, menutup jalan dengan bayang-bayang gelap. Udara di sana terasa dingin dan berat, seolah-olah setiap napas yang diambil menguras tenaga. Ketika mereka sampai di tengah hutan, Hasan mulai merasakan kehadiran sesuatu yang kuat. Ia menghentikan langkahnya dan memandang sekeliling dengan waspada. "Tunggu," katanya kepada Nuar. "Ada sesuatu di sini." Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari kegelapan. Suara itu dalam dan serak, tetapi penuh dengan kekuatan yang menakutkan. "Siapa yang berani memasuki wilayahku?" Dari balik bayangan, muncul sosok besar dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala. Ia mengenakan jubah compang-camping, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka yang tampak seperti ukiran kuno. Hasan merasa lututnya melemah, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Aku datang untuk mencari saudara dari muridku," jawab Hasan dengan suara tegas. "Kami tidak ingin membuat masalah, hanya ingin membawanya pulang." Sosok itu tertawa keras, suaranya menggema di seluruh hutan. "Kau, manusia kecil, berpikir bisa datang ke sini dan menuntut sesuatu dariku? Tidak semudah itu." Hasan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini adalah ujian lain, mungkin yang paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Dengan tenang, ia mulai membaca ayat kursi. Suaranya jelas dan penuh keyakinan. Sosok besar itu tampak terganggu. Ia mundur selangkah, tetapi matanya tetap menatap Hasan dengan kebencian. "Kau memiliki iman yang kuat, manusia. Tapi iman saja tidak cukup untuk melawan kekuatanku." Inna. Hasan melanjutkan bacaannya, kali ini menambahkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Cahaya mulai memancar dari tubuhnya, dan Nuar yang berdiri di belakangnya tampak lebih berani. Akhirnya, sosok itu berteriak marah dan menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan Hasan dan Nuar dalam keheningan. Setelah sosok besar itu pergi, mereka melanjutkan pencarian. Tidak jauh dari tempat itu, mereka menemukan seorang jin kecil terbaring di atas tanah, tubuhnya lemah, tetapi masih hidup. "Ini dia, guru. Ini saudaraku," seru Nuar dengan gembira. Hasan mendekati jin kecil itu dan membantunya bangun. Ia tampak ketakutan, tetapi setelah melihat Nuar, ia mulai tenang. Hasan memberikan sedikit air dari botol kecil yang ia bawa, lalu mereka segera meninggalkan hutan itu. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Nuar terus mengucapkan terima kasih kepada Hasan, dan ia berjanji akan terus belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk rasa syukurnya. Setelah kejadian itu, Hasan merasa ada pelajaran besar yang ia dapatkan. Ia menyadari bahwa keberanian dan keimanan adalah senjata terkuat yang ia miliki, tidak peduli seberapa besar tantangan yang ia hadapi. Ketika mereka kembali ke madrasah, Hasan disambut dengan penuh hormat oleh murid-muridnya. Mereka mendengar tentang keberaniannya di hutan gelap, dan banyak dari mereka yang semakin menghormati Hasan sebagai guru dan pemimpin spiritual. Namun bagi Hasan, penghormatan itu bukanlah tujuan utamanya. Ia hanya ingin menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, membawa cahaya kebenaran ke tempat yang paling gelap sekalipun.